Jadi kalau Anda nggak sempet mencoba AE, coba aja ini karena menurut saya ini jauh lebih nyaman dan tentunya harganya akan jauh lebih terjangkau karena biasanya dia tidak laku di pasaran. Halo bowlers, balik lagi di channel Head Shoes Indonesia. Setelah James Harden, menurut saya sepatu basket Adidas yang paling nyaman adalah Don Issue 6. Nah, buat Anda yang kemarin-kemarin nggak sempet untuk mendapatkan Anthony Edwards, misalnya langka banget, nggak perlu khawatir. Karena menurut saya ini jauh lebih nyaman dan tinggal tunggu sebentar aja, biasanya dia harganya sudah didiskon. Buat Anda yang penasaran senyaman apa sih sepatu ini dengan harga retail 2,1 juta, saksikan video ini sampai selesai. Oke, seperti biasa kita bahas dari detail dan desainnya dulu. Yang pertama kita bahas soal boxnya. Boxnya kayak gini, Adidas. Kemudian di sampingnya juga masih ada Spider-Man karena tetap Spida Mitchell. Dan sekarang yang unik adalah ada tulisan Trust Your Game. Kayak Joel Embiid ya, Trust the Process. Kemudian kita lihat di dalam ada tanda tangannya. Lalu papernya masih ada Spider-Man dan Adidasnya lagi kayak gini. Yes, boxnya sama kayak yang model kelima, tapi ini menurut saya lebih elegan lagi. Oke, sekarang kita bahas sepatunya. Ini mengingatkan saya sama Jordan 36 versi yang low, tapi nggak apa-apa, versi Adidas ini ternyata juga tampak clean. Dan warna pertama yang masuk ke Indonesia, warna multicolor kayak gini, menarik banget menurut saya. Di belakang ada logo Adidas, lalu di pull tab belakang ada tulisan Don. Di bagian sini ada Spider-Man lagi nih di pull tab depan, lalu di bagian insole ada logo Spider-Man-nya juga. Nggak cuma itu, logo Adidas sekarang juga ada di bagian depan ini, dan di samping ada tulisan Light Strike Pro. Nanti kita bahas lebih dalam lagi seperti apa rasanya Light Strike Pro ini. Lalu yang terakhir di bagian tengah ini juga ada logo Adidas, kayak sepatu basket Adidas yang retro-retro gitu ya. Keren sih ini secara tampilan dan saya suka, nilai 9 dari 10. Nah, lanjut ke bagian traksi, dan menurut saya ini berbeda banget ketimbang model yang generasi sebelumnya. Tapi secara garis besar dia itu cukup agresif ya. Di sini juga kayak pola herringbone, lalu ada pusaran di bagian tengah untuk ngerem. Di belakang juga sama dan dipisah dengan plastik di tengah ini. Ini untuk lari fleksibel banget. Jadi enak banget, apalagi dia rounded di depan dan di bagian belakangnya, menarik dan enak buat lari-larian. Tapi untuk penggunaan di lapangan outdoor, warna yang ini saya nggak saranin karena selain dia translucent, gampang kotor, dia juga empuk banget dipegang-pegang seperti ini. Jadi kayaknya durability-nya nggak sekuat yang Donovan Mitchell 5. Nah, itu juga yang kalau yang 5 itu selain keras, dia lebih banyak yang solid rubber ketimbang yang translucent seperti ini. Yap, tapi yang saya suka dari Don Issue itu dia lebar banget telapak di bagian depannya. Kemudian di belakangnya juga enak banget. Jadi kalau Anda mendarat dia itu terasa stabil. Namun yang untuk ke-6 ini kalau udah dipenuhi debu dia akan menurun performanya. Jadi saya sarankan Anda sehabis bermain dilap lagi traksinya supaya tetap kesat. Main di lapangan yang bersih kayak gini tentu akan lebih menyenangkan ketimbang Anda mainkan di lapangan yang dipenuhi debu. Secara keseluruhan nilai traksinya 8,3 dari 10. Lanjut ke bantalan. Seperti biasa insole Adidas nggak ada perubahan sama sekali. Tipis banget.
Di bagian depan lihat deh kayak gini doang. Di bagian belakang juga. Lalu ada teksturnya bagian bawah ini. Namun untuk ukuran sepatu 2 juta saya pengennya Adidas memperbaiki insole-nya, minimal dia lebih bouncy lah ya ketimbang yang standar kayak gini. Oke, di bawahnya juga biasa aja. Nggak ada tuh yang kayak mesh trouble gitu. Dia lebih polos kayak gini. Terus ada lubang dikit yang memperlihatkan light strike-nya. Oke, di belakang tuh light strike tebal banget, full bed gitu. Dan kalau Anda suka lompat-lompatan, mendarat di bagian belakang itu empuk. Sementara di bagian depan ternyata Light Strike Pro itu lebih bouncy. Jadi kalau Anda suka lompat-lompat dengan kaki depan, Anda misalnya suka ngedang dan suka start dengan kaki depan ini bouncy banget. Enak banget nih di bagian sini buat lompat-lompatan. Salah satu pengembangan yang bagus dari Light Strike Pro adalah ternyata dia bouncy banget kayak Air Zoom unitnya Nike. Jadi saya suka nih lompat-lompatan menggunakan sepatu ini dan dia juga mendaratnya stabil. Tapi kalau dibandingkan dengan Harden, jelas menurut saya Harden lebih empuk. Dan kalau dibandingkan dengan AE1 versi yang medium yang pakai Jet Boost, itu jauh lebih bouncy yang Jet Boost tersebut. Tapi nggak apa-apa, ini ada di tengah-tengah, dia menghadirkan kenyamanan. Saya suka sejak awal penggunaan dia udah terasa empuk, nggak perlu waktu break-in lagi kayak Donovan Mitchell 1, 2, ataupun yang ketiga. Berbicara impact protectionnya, dia kayak seri yang kelima, udah enak banget. Buat Anda yang bobotnya besar juga pakai sepatu ini nggak bakalan ada masalah. Nah, kalau buat pemain kecil gimana tuh? Kalau untuk pemain kecil ini jauh lebih bagus ketimbang seri kedua, ketiga, dan keempat. Karena dia itu low to the ground. Di bagian depan ini dia tipis banget. Jadi terasa court feel-nya dengan bagus. Buat gocek-gocek tentu pakai seri ke-6 ini jelas jauh lebih menyenangkan. Ini mantap sih. Ini merupakan Donovan Mitchell paling bagus yang pernah saya coba. Nilai secara keseluruhan untuk bantalannya di 8,8 dari 10. Sepatu ini tergolong nyaman dengan bahan atas yang tipis, membuatnya kalau Anda kaki lebar itu tidak perlu upsize. Pilih aja true to size, jadi langsung nyaman sejak awal penggunaan. Sekarang kita ngomongin bahan atas dan menurut saya ini improvement yang paling besar yang dilakukan Adidas untuk sepatunya Donovan Mitchell. Jadi dia itu sekarang jauh lebih ringan, dia juga tampak lebih berkelas dan tentunya lebih premium. Harga jualnya itu retail nggak bertambah, sama kayak yang generasi sebelumnya 2,1 juta, tapi dia itu lebih breathable. Lihat deh, ada mesh yang udah dipanaskan seperti ini dan ini tuh tampak premium kayak gini, keren. Lihat deh. Walaupun potongan sampingnya nih mirip banget ya sama Air Jordan 36 yang low, tapi nggak apa-apa, itu juga tetap keren sih menurut saya. Dan di sini ada fuse material kayak gini yang memagari biar nggak over fleksibel. Lalu di bagian sininya ada tekstilnya, bagus. Overall ini bagus sih bahan atasnya dan yang saya suka adalah lidah sampai di bagian bawah. Jadi ini tuh banyak banget ventilasinya, bikin kaki nggak mudah gerah. Oh iya, catatannya adalah kalau yang di generasi kelima itu lidahnya tuh nyamping dan menurut saya itu nggak enak banget. Untuk generasi ke-6 ini udah di tengah kayak gini lagi dan ini yang membuat kita jauh lebih nyaman ketika menggunakan Donovan Mitchell 6 ketimbang yang 5. Lalu di bagian samping ada padding, walaupun menurut saya nggak terlalu tebal tapi udah cukup karena di belakang sini ada padding lagi yang bikin tumit terasa terdesak ke bawah. Paddingnya terpisah kayak gini ya. Nah terus kalau ngomongin tali ini juga udah standar aja, nggak terlalu panjang. Dan kalau pengen lebih kencang lagi ikat aja 2 kali. Tapi walaupun diikat sekali juga ini kayaknya nggak masalah dan nggak gampang lepas di permainan cepat. Oke, yang menurut saya masalah dari sepatu ini adalah ada kualitas lem-leman yang tidak terlalu rapih kayak di bagian samping ini. Lalu di bagian depan ini udah kayak ada jarak gitu ya. Untuk sepatu yang dijual 2,1 juta. Ini sepertinya Adidas melakukan kesalahan besar karena menurut saya kurang rapi. Banyak lem-leman kayak gini. Udah itu aja. Walau demikian ini jauh lebih baik ketimbang Donovan Mitchell sebelumnya. Jadi nilai 8,3 dari 10.
Dan yang terakhir kita bahas soal kunciannya. Jadi kenapa Donovan Mitchell itu banyak banget pemain besar yang menggunakan sepatunya dia padahal dia adalah seorang guard. Nah itu semua karena dia itu mainnya eksplosif dan juga sepatunya stabil. Dia versi ke-6 ini bahkan salah satu yang terbaik juga kestabilannya. Di bagian tengahnya ini ada tambahan karbon, jadi selain dia stabil, ringan, dan sekarang juga punya hentakan yang bagus banget. Jadi kalau misalnya mendarat, langsung larinya nggak pakai delay lagi. Apalagi dia impact protectionnya di bagian belakang nih mantep banget. Dan di depan ini juga stabil karena dia punya diameter yang cukup besar kayak gini. Jadi buat para pemilik kaki lebar nggak bakalan ada masalah. Yang saya suka lagi dari sepatu ini selain kestabilannya adalah dia punya kuncian di pergelangan yang bagus. Ini bagian belakangnya ini nggak bikin kaki terasa slip gitu ya ketika lari-larian. Dan kanan kiri ini walaupun paddingnya menurut saya tidak terlalu tebal, tapi bikin kaki juga terasa aman banget. Ikat aja dengan kencang, apalagi dia lidahnya juga tebal kayak gini, jadi udah terasa aman banget untuk main cepat. Paling-paling yang kekurangannya adalah ketimbang generasi sebelumnya, ini jelas lebih tipis bahan atasnya. Dan buat Anda yang misalnya mainnya eksplosif tapi bobot Anda berat gitu ya, kayak LeBron James contohnya, kayaknya ini nggak lebih aman ketimbang generasi yang ketiga, keempat, ataupun yang kedua itu. Lihat deh, kayak gini dia masih fleksibel banget. Jadi lebih mengutamakan kenyamanan nih untuk yang 6 ketimbang kekuatan. Tapi kalau buat saya sih ini jauh lebih menyenangkan ketimbang generasi-generasi sebelumnya. Jadi menurut saya nggak ada masalahnya ya. Ini balik lagi ke selera Anda. Tapi kalau menurut pandangan saya, kebanyakan pemain basket di Indonesia yang bertubuh kecil dan mengandalkan kecepatan, tentu Donovan Mitchell 6 ini jelas lebih enak ketimbang seri-seri sebelumnya. Untuk kuncian menurut saya nilainya 8,5 dari 10. Oke, secara keseluruhan Don Issue 6 ini merupakan salah satu sepatu basket terbaik Adidas saat ini. Jadi kalau Anda nggak sempet mencoba AE, coba aja ini karena menurut saya ini jauh lebih nyaman dan tentunya harganya akan jauh lebih terjangkau karena biasanya dia tidak laku di pasaran. Untuk warna pertama yang rilis di Indonesia menurut saya menarik banget. Jangan sampai ketinggalan nih. Takutnya di kemudian hari malah warna ini yang akan dicari para konsumen. Simpan aja. Karena menurut saya ini worth it banget. Oke, jadi secara keseluruhan nilainya adalah 8,6 dari 10 penilaian Head Shoes Indonesia. Jika Anda suka video ini jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Share video ini ke teman-teman kalian yang suka basket dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.